Halo teman-teman, selamat sore. Kita bertemu kembali dalam ibadah Sabtu. Gimana kabar kalian? Yuk, sebelum kita mulai ibadah sore hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Kami siapkan hati dan pikiran kami, Tuhan. Kami fokuskan untuk kami boleh menikmati ibadah sore hari ini, Bapak. Terima kasih Yesus. Terima kasih, kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Yesus berdoa, haleluya, amin. Ini lagu lama, mungkin kalian ada yang tahu, ada yang enggak. Tapi kebanyakan banyak yang tahu lah. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenaran yang tak membebaskan, karena kuasa-Mu, karena Tuhan-Mu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kaulah yang selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku, serukan oh Yesus, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Sama-sama serukan lebih dari awal. Hidup yang kupilih, hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku berharap dan bersandar. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, lihat sekelilingku, harus nyatakan kebenaran yang tak membebaskan, karena kuasa-Mu, karena Tuhan-Mu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, 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 Kau yang pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku, oh Yesus, Yesus, Kaulah sahabatku, selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku, oh Yesus, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku, Kau sumber kuatku, Kau sumber kuatku. Kalau Tuhan di pihak kita, kalau Tuhan ada bersama-sama dengan kita, Dia memberikan pengharapan untuk setiap kita, karena Dia begitu mengasihi setiap kita, dan kita berharga di mata Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, hidup kami sangat berharga di mata-Mu. Hidupku berharga bagi Allah, tiada yang tak berkenan di hadapan.
bagi kita. Kata relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Dan disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu amatlah berharga. Bumi yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sungguh yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Mari yakini dalam setiap hati kita bahwa hidupmu benar-benar berharga di mata Tuhan. Hidupku berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia tak relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus, Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena memang dirimu amatlah berharga. Oh, bumi yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sungguh yang tak pudar akan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Dulu yang terkulai, dulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sungguh-sungguh yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Kami bersyukur Tuhan, kami berharga di mata-Mu. Dan Kau ciptakan kami seturut dan sesuai gambar-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Naikkan syukur-Mu di hadapan Tuhan sore hari ini. Mari sama-sama kita menyembah Dia. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau Allah yang mengasihi kami Tuhan. Dan kami percaya kami berharga di mata-Mu Tuhan. Kami berharga di mata-Mu Yesus. Sebab Kau kata
akan jadikan indah, sungguh lebih berharga sumbu yang telah pudar, takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Lebih lagi bulu yang terbulat takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga sumbu yang tak pudar, takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Yakinkan dirimu, dia jadikan dan jadikan terang untuk kemuliaannya. Dia akan jadikan terang, dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Kami percaya Tuhan bahwa kami berharga di mata-Mu. Untuk itu Tuhan, kami boleh tidak minder dan kami boleh merasa hidup kami berharga Bapa. Dan kami boleh memberikan kesempatan yang Kau percayakan pada setiap kami untuk memberikan yang terbaik, untuk melakukan yang terbaik Tuhan dalam mengisi hidup kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, meteraikan firman-Mu dalam setiap hati dan pikiran kami. Biarlah kami boleh menangkap isi firman-Mu dan kami terlebih lagi Tuhan, kami boleh mempraktekkannya dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus yang berdoa, haleluya, amin. Selamat sore teman-teman, gimana kabar kalian hari ini? Saya berharap kita semuanya tetap di dalam keadaan yang baik, kita semuanya tetap di dalam keadaan yang sehat, supaya kita sama-sama masih bisa berjumpa lain waktu ketika ibadah kita sudah bisa datang ke gereja lagi teman-teman. Nah, sore hari ini aku akan sampaikan kebenaran firman Tuhan sama teman-teman semuanya yang ada di rumah. Saya ajak untuk setiap teman-teman boleh menyiapkan hati teman-teman, untuk teman-teman menyiapkan pikiran teman-teman, untuk teman-teman boleh sama-sama mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Bukan hanya sekedar kita mendengarkan firman Tuhan dengan baik, tetapi kita boleh simpan firman itu di dalam kehidupan kita, dan kita mau melakukan setiap firman yang disampaikan itu di dalam kehidupan kita, teman-teman. Itu bukan hanya sekedar kerinduan kami, bukan hanya sekedar kerinduan setiap orang, tetapi itu suatu kerinduan yang Allah rindukan untuk kita boleh lakukan hal itu di dalam kehidupan kita, teman-teman. Sebelum itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya ajak untuk setiap teman-teman sama-sama kita mau berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga sore hari ini kami boleh bersama-sama untuk kami boleh berjumpa di dalam ibadah di YouTube. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, perlindungan Allah ada untuk setiap kami. Hikmat Allah ada untuk setiap kami. Sore hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman yang disampaikan boleh berasal daripada Engkau sendiri ya Bapa. Biarlah firman itu boleh simpan dalam hati kami, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Kami menyerahkan penyampaian firman-Mu dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya bersama-sama dengan saya katakan, amin. Nah, masih ingat firman Kak Christian minggu lalu? Kak Christian mengatakan bahwa
dari kepahitan kepada kasih. Dari kepahitan kepada kasih, tentunya hal ini bukanlah hal yang mudah untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita, bukan? Sesuatu hal baik yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita adalah bukan hal yang mudah untuk kita sebagai manusia di dalam melakukannya. Bukan hal yang mudah untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita, teman-teman. Tetapi aku yakin dan percaya ketika kita memiliki kerinduan dan ketika kita meminta pertolongan kepada Allah, Allah sendiri yang akan memampukan setiap kita, teman-teman. Sore hari ini saya akan menyampaikan khotbah saya dengan judul dari rasa rendah diri kepada harga diri yang sehat. Berbicara tentang rasa harga diri yang rendah, berbicara tentang rendah diri kepada harga diri yang sehat adalah sesuatu hal yang tingkatannya semakin lebih tinggi. Dari kita yang memiliki sifat rendah diri kepada kita memiliki harga diri yang sehat. Teman-teman, berbicara tentang rendah diri, beberapa orang di sekitar kita, di sekeliling kita mengalami hal tersebut di dalam kehidupannya. Ataukah kita sendiri nih, kalian sendiri nih, yang mengalami hal ini di dalam kehidupan kalian? Kita mengalami rendah diri. Apa sih sebenarnya definisi dari rendah diri yang sebenarnya? Kemarin saya searching di Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan di situ mengatakan harga diri adalah sebuah kata sifat, teman-teman. Rendah diri artinya merasa bahwa dirinya kurang. Mereka merasa, orang yang rendah diri ini merasa bahwa dirinya ini terus kurang, teman-teman. Dan dirinya merasa bahwa dirinya tidak jauh lebih baik daripada orang lain. Orang yang memiliki rendah diri merasa bahwa dirinya itu lebih rendah daripada orang lain. Aku gak sama seperti temanku. Merasa bahwa orang lain itu jauh lebih baik daripada dirinya sendiri. Nah, berbicara tentang rendah diri, mungkin teman-teman ada yang belum mengerti. Rendah diri itu yang seperti apa? Rendah diri itu samakah sama rendah hati? Rendah diri berbeda dengan rendah hati, teman-teman. Ciri-ciri orang yang rendah diri adalah, yang pertama, teman-teman boleh ingat, orang yang rendah diri adalah orang yang tidak percaya diri. Orang yang rendah diri tidak percaya dengan dirinya sendiri. Orang yang rendah diri meragukan dirinya sendiri. Apakah hal itu ada di dalam kehidupan teman-teman? Kalau terutama di dalam kehidupan saya secara pribadi, itu tidak ada di dalam kehidupan saya. Tapi tidak menutup kemungkinan hal itu ada di dalam kehidupan teman-teman. Jika teman-teman, hal itu ada di dalam kehidupan teman-teman, kita introspeksi diri. Ciri orang yang rendah diri yang pertama adalah tidak percaya diri. Yang kedua, orang yang rendah diri adalah orang yang tidak punya kendali. Tidak punya kendali kayak seperti apa? Kayak bagaimana sih? Mereka orang yang tidak punya kendali dalam artian mereka tidak memiliki kuasa untuk membuat perubahan baik di dalam dirinya sendiri, di dalam orang lain. Dia tidak memiliki kendali. Jadi, ketika orang yang tidak punya kendali di dalam kehidupannya, ketika seseorang itu memiliki masalah yang terjadi di dalam kehidupannya, dia tidak memiliki akal bagaimana solusi yang terbaik untuk menghadapi permasalahan yang terjadi di dalam kehidupannya, teman-teman. Yang ketiga, membandingkan dirinya dengan orang lain. Orang yang rendah diri tidak pernah peduli dengan dirinya sendiri, tetapi dia selalu membandingkan dirinya terhadap orang lain.
Orang yang membandingkan dirinya dengan orang lain terlalu pusing dengan kehidupan orang lain. Mereka akan terus-menerus untuk membandingkan dirinya dengan orang lain. Tidak ada habisnya. Dari membandingkan diri dengan orang lain adalah sesuatu hal yang bersifat merusak pribadi seseorang, teman-teman. Dan yang keempat adalah orang yang rendah diri adalah orang yang meragukan dirinya sendiri. Meragukan diri sendiri adalah seseorang yang merasa khawatir akan mengambil keputusan yang salah di dalam kehidupannya. Meragukan diri sendiri itu dalam artian seperti ini. Ketika kita mau mengambil keputusan, aku mau pilih A atau aku mau pilih B. Jadi dia itu nggak bisa memilih A atau B itu karena dia meragukan dirinya sendiri, teman-teman. Yang kelima adalah orang yang rendah diri adalah seseorang yang sulit untuk menerima pujian. Orang yang rendah diri adalah orang yang nggak suka dipuji. Ketika ada orang yang memuji keberhasilan kamu, ketika orang yang memuji prestasi yang kalian lakukan, kalian merasa kayak, apa sih? Aku nggak kayak gitu kok. Aku nggak sebaik yang kalian kira. Aku loh nggak sehebat yang kalian kira. Begitu. Orang yang rendah diri adalah orang yang tidak bisa menerima pujian dari orang lain, teman-teman. Yang keenam, orang yang ciri-cirinya adalah rendah diri adalah orang yang selalu negatif self-talk. Negatif self-talk adalah orang yang selalu berbicara negatif tentang dirinya sendiri. Ketika orang akan melangkah, orang itu selalu mengatakan, kamu nggak bisa, kamu pasti gagal, kamu lo nggak kayak orang itu. Orang yang rendah diri adalah seseorang yang selalu negatif self-talk terhadap dirinya sendiri, teman-teman. Yang ketujuh adalah ciri-ciri dari orang yang rendah diri adalah orang itu takut gagal. Ketika dia mau melangkah, ketika dia mau mencoba, nanti aku gagal, nanti aku malu-maluin orang lain. Itu adalah ciri-ciri dari orang yang rendah diri. Yang kedelapan adalah pesimis tentang masa depan. Pesimis tentang masa depan bagaimana? Pesimis tentang masa depan dalam artian dirinya merasa tidak berdaya untuk melakukan sesuatu hal untuk kesuksesan di masa depan. Di dalam artian orang yang pesimis tentang masa depan adalah dia pasrah tanpa berbuat apa-apa. Ketika kita berjalan di dalam kehidupan kita, ya sudahlah, aku jalan ya gini-gini aja. Ya sudahlah, biarlah apa yang terjadi di depanku, ya wes terjadilah. Tanpa pernah orang yang rendah diri ini memiliki sesuatu semangat untuk bagaimana aku merubah hari esokku ya. Apa planningku untuk ke depan. Orang yang rendah diri adalah seperti itu, teman-teman. Orang yang pesimis terhadap masa depannya. Berjalan, ya wes aku berjalan saja. Aku hidup besok, ya udah lihat besok aja. Aku besok makan apa, ya wes besok makanan yang ada. Aku besok mau ngelakuin apa, ya wes besok aku menjalani apa yang ada di depanku. Orang yang rendah hati adalah orang yang seperti itu, teman. Dari kedelapan ini kita belajar tentang ciri-ciri orang yang rendah diri, itu, teman-teman. Apakah hal itu ada di dalam kehidupan teman-teman? 1, 2, atau 3? Apakah ada di dalam kehidupan teman-teman? Teman-teman, ketika hal itu ada di dalam diri teman-teman, apa sih yang harus kita lakukan? Supaya harga diri yang tadi kita bicarakan adalah kita memiliki rendah diri di dalam kehidupan kita. Supaya menjadi harga diri yang sehat. Kita sebelum itu kita mau sama-sama baca di dalam Efesus 2 ayat yang ke-10. Ya teman-teman, saya undang untuk teman-teman membuka Alkitab teman-teman di dalam Efesus 2 ayat yang ke-10. Sama-sama kita mau membacakannya. Efesus 2 ayat yang ke-10. Kita mau baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus
untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Lanjutnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Di sini dikatakan apa teman-teman? Di dalam Efesus 2 ayat yang ke-10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Lanjutnya, Allah mau, Tuhan Yesus mau supaya kita hidup di dalamnya. Di dalam ayat ini dikatakan bahwa kita ini adalah ciptaan Allah. Kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan yang baik, teman-teman. Apakah menurut teman-teman sikap rendah diri ini adalah pekerjaan yang baik? Yang Allah inginkan untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita? Apakah sikap rendah diri ini adalah sesuatu hal yang Allah rindukan, yang Allah inginkan untuk kita boleh hidup di dalam hidup rendah diri? Tentu jawabannya adalah tidak, teman-teman. Allah mau, Allah rindu, Allah inginkan supaya kita ini anak-anaknya mempunyai harga diri yang sehat. Allah ingin, teman-teman, supaya kita nih manusia, kita nih anak-anaknya melakukan pekerjaan yang baik, teman-teman. Pekerjaan yang baik adalah kita merubah sifat kita dari rendah diri menjadi harga diri yang sehat. Tadi kita sudah sama-sama belajar, sama-sama tadi saya sudah menerangkan bagaimana ciri-ciri dari orang yang sifatnya adalah rendah diri. Saatnya kita mau belajar, saatnya kita tahu tentang ciri-ciri dari orang yang memiliki harga diri yang sehat. Yang pertama, bertindak secara mandiri. Jadi, seseorang yang memiliki harga diri yang sehat, mereka akan membuat pilihan dan mengambil keputusan terhadap masalahnya sendiri. Jika tadi kita belajar ciri-ciri orang yang rendah diri adalah seseorang yang hidup hidup pasrah gitu. Tetapi berketerbalikan, orang yang memiliki harga diri yang sehat adalah orang yang bisa mengambil keputusan terhadap masalahnya secara pribadi. Yang kedua, orang yang memiliki harga diri yang sehat adalah orang yang bertanggung jawab. Mereka akan bertindak dengan penuh keyakinan, dengan bertanggung jawab untuk melakukan setiap hal yang sudah diberikan kepadanya. Itulah ciri orang yang memiliki harga diri yang sehat. Yang ketiga adalah dia merasa bangga dengan prestasi yang telah dicapainya. Berbeda dengan orang yang tadi memiliki sikap rendah diri. Orang yang rendah diri nggak suka dipuji. Orang yang rendah diri merasa dirinya lebih rendah daripada orang lain. Tetapi ketika orang yang memiliki harga diri yang tinggi, orang tersebut akan bangga dengan prestasi yang telah dicapainya. Mereka senang ketika dia dipuji dari hal yang dia lakukan. Secara pribadi saya sangat bahagia ketika orang lain memuji keberhasilan yang saya lakukan. Jika teman-teman merasa diri kalian udah memiliki harga diri yang sehat, teman-teman merasa bangga dengan prestasi yang teman-teman capai tentunya. Yang keempat adalah orang yang memiliki harga diri yang sehat adalah seseorang yang suka dengan tantangan yang baru. Mereka orang yang memiliki harga diri yang sehat, mereka akan penuh antusias di saat mereka menerima tugas yang belum pernah mereka lakukan. Jadi orang yang memiliki harga diri yang sehat adalah seseorang yang bahagia dengan sesuatu hal yang ditanggungkan, hal yang baru terhadap dirinya. Misalnya nih, teman-teman diberi tanggung jawab sama gereja untuk menjadi pemain musik. Dia akan dengan sangat bangga, dia akan dengan sangat happy melakukan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Yang berikutnya, yang kelima adalah orang yang memiliki harga diri yang sehat adalah orang yang mampu mengungkapkan kasih di dalam hidupnya.
Orang yang mudah mengekspresikan hal yang terjadi di dalam kehidupannya. Jadi teman-teman, orang yang memiliki harga diri yang sehat adalah orang yang mudah mengekspresikan apa yang terjadi di dalam kehidupannya. Orang yang memiliki harga diri yang sehat, dia akan menangis ketika dia sedih. Dia akan tertawa di saat dia bahagia. Dia bisa mengungkapkan apapun yang terjadi di dalam kehidupannya. Yang berikutnya, yang keenam adalah orang yang memiliki kemampuan di dalam kehidupannya untuk mempengaruhi orang lain. Dalam artian lain, orang yang memiliki harga diri yang sehat adalah mereka yang sangat percaya diri terhadap hal yang akan dia lakukan. Dari dua hal yang kita belajar hari ini, ciri-ciri orang yang rendah diri dan ciri-ciri orang yang memiliki harga diri yang sehat. Tentunya kedua hal ini adalah berbicara tentang negatif dan positif, teman-teman. Dua hal yang bersifat berarah keterbalikan. Satu negatif, yang satunya ke positif. Jadi teman-teman, jika teman-teman memiliki ciri rendah diri itu di dalam kehidupan teman-teman, yuk teman-teman, saya mengajak untuk setiap teman-teman, setiap kita meminta pertolongan Tuhan, agar Tuhan itu mampu menolong kalian untuk mengubah hidup kalian. Dari kalian yang tadi rendah diri, menjadi memiliki harga diri yang sehat, teman-teman. Tetapi jika teman-teman memiliki harga diri yang sehat di dalam kehidupan teman-teman, terus kita meminta Tuhan untuk melakukan kekuatan, untuk memberikan kekuatan itu di dalam kehidupan setiap kita, dan Tuhan supaya memberikan hikmat-Nya kepada setiap kita. Berikutnya teman-teman, apa sih yang bisa kita lakukan agar kita ini memiliki harga diri yang sehat? Apa sih yang kita lakukan supaya aku ini loh yang tadinya seperti ini, aku pengen jadi kayak gini? Apa sih yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah jagalah self-talk kalian. Jagalah perkataan pribadi kalian dengan diri kalian. Perkatakan hal-hal yang positif. Perkatakan hal-hal yang membangun di dalam kehidupan kalian. Katakan hal-hal yang bisa membangun diri kalian. Katakan bahwa diri kalian adalah seseorang yang berharga. Katakan jika kalian adalah seseorang yang bisa melakukan apa yang ingin kalian lakukan. Tentunya jagalah self-talk kalian dengan perkataan-perkataan yang positif, teman-teman. Yang kedua adalah jangan lagi membanding-bandingkan diri kalian. Jangan lagi membandingkan diri kita terhadap orang lain. Jadi teman-teman, saya mengajak untuk setiap kita, jika kita mau memiliki, tadi yang teman-teman memiliki harga diri yang, teman-teman memiliki rendah diri, untuk memiliki harga diri yang sehat, jangan pernah membanding-bandingkan diri kalian, diri kita dengan orang lain. Sesuatu hal yang mungkin berat, sesuatu hal yang mungkin susah. Jika hal yang negatif sudah menjadi kebiasaan teman-teman, untuk kita berarah kepada hal yang positif itu bukanlah hal yang mudah tentunya. Tapi saya yakin dan percaya, ketika kita meminta pertolongan kepada Allah, ketika kita meminta Allah menolong kita, Allah akan menolong kita, teman-teman. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama adalah jagalah self-talk kalian. Yang kedua adalah jangan membanding-bandingkan diri kalian, diri kita dengan orang lain. Yang ketiga, punyailah visi yang positif untuk dirimu. Punyailah visi yang positif di dalam dirimu.
Punyailah tujuan yang positif di dalam dirimu. Punyailah visi yang terbaik di dalam kehidupanmu. Visi yang terbaik tentunya adalah visi yang berdasarkan nilai-nilai yang kamu anut. Saat ini kalian menganut nilai-nilai apa, teman-teman? Saya berharap setiap kita menganut nilai-nilai yang ada di dalam Alkitab. Kita menganut nilai-nilai yang ada di dalam Alkitab yang Allah katakan, yang Tuhan Yesus katakan. Jika kita memiliki visi yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam Kristiani, nilai-nilai yang ada di dalam Alkitab, tentunya teman-teman visi kita adalah visi yang positif. Tidak ada visi yang negatif, teman-teman. Yang pertama tadi apa? Jagalah self-talk kalian. Yang kedua, jangan membanding-bandingkan diri kalian dengan orang lain. Yang ketiga adalah punyailah visi yang sesuai dengan Alkitab, sesuai dengan kekristenan. Teman-teman, dari hal yang tadi kita belajar, dari rendah diri kepada harga diri yang sehat. Apa sih yang sebenarnya Allah ini rindukan untuk kita lakukan sebagai anak-anaknya? Apa sih yang Allah inginkan supaya kita lakukan di dalam kehidupan kita? Kok tadi kita diminta jangan punya rendah diri, tapi punyailah harga diri yang sehat. Untuk apa? Jawabannya cuma satu. Ada di 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Saya yakin teman-teman sudah sering dan bahkan sudah familiar mendengarkan ayat ini di dalam kehidupan kita. Sering banget di dalam khotbah saya juga saya menampilkan ayat ini. Saya akan membacakannya untuk setiap kita yang ada di rumah, teman-teman. Tapi teman-teman juga bisa buka Alkitab teman-teman. Saya mau bacakannya. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jadi apa sih yang Allah inginkan? Kok tadi kita yang punya rendah diri disuruh punya harga diri yang sehat? Allah mau supaya kita menjadi teladan. Teladan. Supaya kita ini menjadi teladan, teman-teman. Allah ingin supaya kita tidak rendah diri, supaya kita mempunyai harga diri yang sehat, untuk kita menjadi teladan untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Bukan hal yang mudah tentunya, banyak sekali ini dalam menjadi teladan bukan cuma di dalam satu hal saja. Menjadi teladan di dalam apa saja? Perkataan kita. Apakah selama ini kita sudah memperkatakan hal-hal yang baik? Apakah selama ini kita sudah memperkatakan hal-hal yang positif yang membangun orang lain? Atau bahkan selama ini kita mengatakan hal-hal yang negatif, justru kita menjatuhkan harga diri orang lain. Allah ingin supaya kita menjadi teladan di dalam perkataan kita. Allah ingin supaya kita menjadi teladan di dalam perkataan kita, di dalam tingkah laku kita. Apakah selama ini tingkah laku kita sudah menjadi teladan untuk orang lain? Apakah selama ini yang kita lakukan ini boleh memberkati orang lain? Apakah yang selama ini kita lakukan, kita sudah melakukan hal yang terbaik supaya kita menjadi teladan untuk orang lain? Yang ketiga, jadilah teladan di dalam kasihmu. Apakah di dalam kasih, teman-teman, ketika kita mengasihi orang lain, sudahkah kita mengasihi orang lain supaya kita menjadi teladan untuk orang lain? Ataukah kita cuma mengasihi hanya sekedar aku mengasihi dia, ya sudah. Tetapi jadilah teladan di dalam kasihmu. Yang berikutnya adalah menjadi teladan di dalam mana? Di dalam kesetiaanmu. Berbicara tentang kesetiaan.
kesetiaan yang familiar bukanlah kesetiaan kita dengan pasangan kita. Aku yakin dan percaya teman-teman kalau yang ikut youth, kebanyakan kita belum ada yang menikah. Menjadi teladan di dalam kesetiaan kita itu dalam artian begini. Ketika kita berbicara tentang kata setia, setia itu menurut saya secara pribadi, setia itu di dalam keadaan bagaimanapun. Setia itu bagaimana di dalam keadaan situasi kita apapun, kita tetap setia. Baik itu di dalam keadaan suka, baik itu di dalam keadaan duka, kita dituntut untuk setia. Apa sih contohnya? Saat ini kita bergereja di GKP BMDC Jombang. Saya tidak akan pernah menjamin teman-teman, ketika kita berjemaat di dalam suatu gereja, kita akan hidup biasa-biasa saja. Kecuali kalau teman-teman datang ke gereja hanya sekadar ya wes aku ke gereja hari Sabtu. Datang. Habis itu aku pulang. Kalau kita begitu-begitu saja setiap minggu, tentunya teman-teman kita tidak akan pernah mengalami masalah yang terjadi tentang menguji kesetiaan kita terhadap gereja. Saya bergereja di GKP BMDC Jombang ini sudah dari kecil, terus saya pindah gereja karena papa saya, terus papa saya meninggal, akhirnya mama saya kembali lagi ke gereja ini dan sampai detik ini. Kakak banyak mengalami hal yang menguji kesetiaan kakak. Iya. Apalagi di saat saya mulai dewasa, ketika saya menghadapi permasalahan di gereja, kita diperhadapkan dengan dua pilihan, antara kita pergi atau kita tetap setia. Tetapi saya yakin dan percaya teman-teman, setiap hal yang menguji kesetiaan kita, jika kita mau diuji kesetiaan kita akan tetap bertahan atau kita memilih untuk pergi, bahkan kita memilih untuk menghindar dari ujian kesetiaan kita. Ketika kita memilih untuk bergereja, berjemaat di GKP BMDC Jombang, tentunya bukan hal yang bukan hal yang baru untuk kita hidup itu biasa-biasa saja. Pasti di dalam kita berjemaat, pasti kita akan mengalami gesekan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Tetapi teman-teman, disitulah di mana kita akan diuji kesetiaan kita. Banyak orang yang di sini tidak tahan terhadap ujian yang diberikan terhadap dirinya. Orang tersebut memilih untuk pergi. Orang tersebut memilih untuk tidak setia. Orang tersebut berkata, apa sih aku di dalam gereja cuma dijadikan begini, dan begini. Aku di dalam gereja cuman kayak jadi bola. Orang lain cuman menyakitiku saja. Jadi aku lebih memilih untuk aku pergi ke gereja yang lain. Tapi itu terserah keputusan teman-teman. Ketika teman-teman sudah berkomitmen untuk berjemaat di suatu gereja, tetap setialah terhadap gereja tersebut. Bukan berarti saya berbicara tentang teman-teman nggak boleh keluar dari gereja ini. Enggak. Ketika teman-teman terhadap ujian, cobaan yang teman-teman alami, pikirkan kembali tentang ayat ini. Jadilah teladan di dalam kesetiaanmu. Apakah selama ini kita sudah setia terhadap gereja kita yang umum saja? Ketika kita setia terhadap gereja, ketika kita setia terhadap kita berjemaat di mana? Disitulah kita juga bisa diuji kesetiaan kita juga terhadap orang lain juga. Yang berikutnya, menjadi teladan di mana lagi? Di dalam kesucianmu. Hiduplah dengan suci, teman-teman. Saya mengatakan hal ini menjadi teladan di dalam kesucian. Seringkali kita sebagai anak-anak muda diperhadapkan dengan pilihan di mana kita mau menjaga kesucian kita, ataukah kita justru akan hidup di dalam tidak kesucian kita.
berbicara tentang hal ini, kita sebagai anak muda tentunya digiurkan dengan penawaran-penawaran dunia ini yang semakin hari semakin tidak baik. Saya berharap teman-teman, setiap teman-teman bisa menjadi teladan di dalam kesucian teman-teman. Jadi apa sih yang Tuhan inginkan? Kok aku dari hidup yang rendah diri disuruh memiliki harga diri yang sehat? Ya, cuman satu. Dari ayat 1 Timotius 4 ayat yang ke-12 ini. Supaya kita menjadi teladan. Bisakah kalian melakukan hal ini di dalam kehidupan kalian? Kalau saya secara pribadi, saya sulit sekali melakukan hal ini di dalam kehidupan saya. Tapi saya terus-menerus akan meminta pertolongan hikmat Tuhan. Supaya Tuhan mampu menolong saya. Dan Tuhan mampu untuk memampukan saya. Saya yakin dan percaya teman-teman, ketika kita meminta pertolongan sama Tuhan, Tuhan akan menolong. Ketika kita meminta Tuhan untuk memampukan, Tuhan pasti akan memampukan. Hal ini juga terjadi di dalam kehidupan saya secara pribadi, teman-teman. Dulu ketika saya masih kuliah di Bandung, saya itu merasa rendah diri di mana sih? Saya itu merasa, ya ketika aku main drum, ya wes main drumku gitu-gitu aja. Main drumku ya wes kayak gitu-gitu aja, enggak kayak orang-orang lain yang bisa sana sini, saya enggak bisa gitu. Tetapi suatu kali saya diajak untuk gabung ke pelayanan GKPB MDC Bandung. GKPB MDC Bandung itu bukan gereja kecil, gereja yang jemaatnya cuma 100-200 orang, enggak teman-teman. GKPB MDC Bandung itu jemaatnya sangat banyak. Ketika saya diminta untuk saya main drum di ibadah yang jemaatnya adalah 300, 400, 500 orang. Pertama kali yang saya lakukan adalah, aku nggak mampu, aku nggak bisa. Karena kemampuan skillku cuma segitu-gitu aja. Aku nggak bisa kayak orang lain yang bisa tepuk sana, gini, nggak bisa saya. Tetapi di saat itu juga saya punya hal yang menempel di dalam pikiran saya. Yohana, kamu pasti mampu. Kamu pasti bisa. Asal kamu meminta pertolongan, meminta kemampuan sama Tuhan. Dari situ saya belajar, teman-teman. Ketika saya nggak punya hal keberanian untuk saya bisa melakukan hal tersebut, tetapi saya meminta Tuhan untuk menolong saya, dan Tuhan memampukan saya, apa yang terjadi? Tuhan memampukan saya untuk saya melakukan hal tersebut di dalam kehidupan saya. Ketika saya mampu melakukan hal tersebut di dalam kehidupan saya, ketika saya bisa main drum di hadapan 400-500 orang, apa yang ada di dalam hati saya? Saya sangat bahagia sekali. Saya sangat bangga sekali terhadap diri saya. Saya bangga karena apa? Bukan karena kekuatan saya, bukan karena pikiran saya. Tetapi saya bangga karena aku tadi meminta pertolongan sama Tuhan. Aku meminta kemampuan yang Tuhan berikan kepada aku. Tuhan, aku mau supaya Tuhan memampukan aku. Dan ternyata benar, teman-teman. Tuhan mampukan hal itu terjadi di dalam kehidupan saya. Saya bisa main drum di hadapan banyak orang. Saya yakin dan percaya, teman-teman. Hal yang besar menurut saya ini, Tuhan bisa mampukan saya. Untuk hal-hal yang berikutnya, Tuhan akan memberi saya kemampuan untuk melakukan hal tersebut. Saya juga yakin dan percaya, teman-teman, bukan hanya di dalam kehidupan saya, tetapi di dalam kehidupan teman-teman semuanya. Kita mau menjadi teladan, kita mau supaya kita tidak mempunyai harga diri, kita tidak mau mempunyai rendah harga diri, kita tidak mau mempunyai rendah diri, tetapi kita mau mempunyai harga diri yang sehat, supaya kita menjadi teladan untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Saya yakin dan percaya, teman-teman, kita semua mampu melakukannya. Asal kita meminta pertolongan kepada Allah, dan kita meminta supaya Tuhan memampukan setiap kita untuk melakukannya. Oke, teman-teman, Tuhan Yesus memberkati setiap teman-teman. Saya selalu berdoa untuk teman-teman, agar teman-teman bisa
mendengarkan firman dengan baik, dan teman-teman bisa melakukannya di dalam kehidupan teman-teman. Ya teman-teman, saya ajak untuk setiap kita berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk sore hari ini, kiranya firman-Mu boleh memberkati setiap kami. Biarlah setiap kami yang tadinya memiliki harga rendah diri, supaya kita memiliki rendah diri yang sehat. Kami meminta Roh Kudus-Mu, kami meminta Engkau menolong setiap kami Tuhan Yesus. Bukanlah hal yang mudah untuk kami lakukan, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan akan memampukan setiap kami untuk melakukannya. Kami mau hidup kami mau diri kami menjadi teladan untuk orang-orang yang ada di sekitar kami, Tuhan Yesus. Sore hari ini hamba-Mu berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah online di tempat mereka masing-masing. Kiranya hati-Mu, kiranya perlindungan-Mu, kiranya kasih-Mu selalu melindungi anak-anak-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing. Hamba-Mu berdoa untuk pekerjaan mereka, hamba-Mu berdoa untuk sekolah mereka, pendidikan mereka, hamba-Mu berdoa untuk masa depan mereka, hamba-Mu berdoa untuk orang tua mereka. Engkau memberkati segala sesuatu apapun yang mereka butuhkan. Cukupkanlah segala sesuatunya Tuhan Yesus. Pertemukan kami di minggu yang akan datang untuk kami boleh bersama-sama berjumpa di ibadah online selanjutnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya bersama-sama dengan saya katakan amin. Oke teman-teman, selamat hari Sabtu, selamat melanjutkan aktivitas kita, dan God bless you.